Halo teman-teman, mungkin kita sering melihat fenomena-fenomena alam terjadi di permukaan bumi. Misalnya gunung meletus. Gunung tersebut menyebabkan keluarnya lava atau bahkan ke permukaan bumi. Peristiwa ini pun membawa penurunan terhadap permukaan bumi itu sendiri. Pada akhirnya, kita akan menjumpai bantuan yang sangat beragam. Itulah yang disebut dengan fenomena litosfer atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Untuk lebih jelasnya, kita menonton video ini sampai habis. Yuk! Dinamika litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang tersusun oleh batuan dan mineral. Batuan litosfer adalah batuan beku dan sedimen, dan batu metamorf. Ini ketiga batuan ini adalah magma. Batuan beku merupakan batuan yang paling sering kita jumpai di luar besar karena dominasi karena beku mendominasi fungsional litosfer. Batuan beku merupakan batuan yang keras yang terbentuk dari dari permukaan magma. Batuan beku dibagi dalam tiga jenis, yaitu beku dalam, beku tengah, dan beku luar. Selanjutnya, batuan sedimen. Batuan yang terbentuk dari akumulasi material yang merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi terakhir, batu metamorf. Batuan yang mengalami perubahan bentuk batuan yang sudah ada sebelum akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Siklus dari batuan. Magma yang keluar dari gunung berapi akan membeku setelah sekian lama menjadi batuan beku. Lalu jika ada terjadi erosi atau pelapukan, akan terakumulasi menjadi sedimen menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen dan batu beku bisa menjadi batuan metamorf jika terjadi gesekan atau tekanan suhu yang tinggi. Tektonisme merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya gaya dislokasi, yaitu patahan dan lipatan. Patahan merupakan proses tektonisme yang terjadi akibat dari pengaruh tenaga dari arah vertikal ke horizontal. Lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah. Patahan dan lipatan. Proses terjadinya patahan diambil dari tenaga endogen pada lapisan batuan yang keras dan padat. Tekanan dari tenaga endogen tersebut membuat lapisan batuan tidak langsung melipat, tetapi mengalami keretakan dan akhirnya mengalami proses patahan tanah. Saat mengalami patahan, lapisan batuan terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang mengalami penurunan sehingga membentuk lembah, dan bagian yang mengalami kenaikan sehingga terbentuknya lipatan, sehingga terbentuknya patahan. Jenis patahan ada 4, yaitu normal fault. Yang pertama, normal fault terbentuk ketika satu lempeng tertarik turun ke bawah, sedangkan lempeng tertarik lainnya tetap stabil. Pergerakan ini menghasilkan keretakan dan terbentuknya lembah atas cekungan. Yang kedua, oblique fault merupakan kombinasi antara pergerakan vertikal dan horizontal. Pada lempeng yang bergeser miring, kedua sisi lempeng bergeser secara horizontal dan juga bergerak naik atau turun secara vertikal. Yang ketiga, torsion fault. Torsion fault terbentuk akibat pergerakan horizontal antara dua lempeng tektonik. Pada torsion fault, kedua sisi lempeng bergerak secara horizontal tanpa adanya pergerakan vertikal yang signifikan. Yang terakhir, reverse fault. Reverse fault terbentuk ketika satu lempeng tektonik didorong ke atas dan menindih lempeng tektonik lainnya. Reverse fault sering terjadi di daerah pegunungan. Proses terjadinya lipatan. Lipatan pada kulit bumi dapat terjadi karena gerakan yang berasal dari dalam bumi. Gerakan tersebut terjadi akibat tekanan yang besar disertai temperatur yang sangat tinggi. Tekanan yang besar disertai temperatur yang tinggi membuat sifat batuan menjadi plastis. Plastisannya ini menyebabkan batuan akan terlipat jika ada dorongan tenaga tektonik. Bagian lipatan. Bagian lipatan terdiri yaitu angular, sinklinal, axial plane, dan aksis. Sinklinal adalah bagian lipatan yang lebih rendah dari bagian lipatan lainnya, sedangkan antiklinal adalah bagian lipatan yang lebih tinggi dari bagian lipatan lainnya. Antiklinal membentuk puncak atau gusur terbalik, sedangkan sinklinal membentuk cekuan atau lekukan ke dalam. Sinklinal terbentuk di daerah lembah atau dataran rendah,
sedangkan antitlinal terbentuk di daerah pegunungan. Subplane adalah suatu bidang yang memotong bentuk batu lipatan. Aksis merupakan bidang imajiner yang terdapat di semua aksal lain dari suatu lipatan. Vulkanisme. Gunung berapi adalah fitur geologi menarik yang terbentuk ketika layanan batuan, abu, dan gas keluar dari permukaan bumi. Gunung berapi dapat ditemukan di seluruh dunia dan hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa gunung berapi aktif dan sering meletus, sementara yang lain tidak aktif atau punah dan belum meletus selama bertahun-tahun bahkan ribuan tahun. Bagian dari gunung api yaitu kawah dan ruang magma. Di kawah merupakan cekuan berbentuk mangkuk di puncak gunung berapi yang terbentuk ketika puncaknya runtuh setelah letusan. Kedua, ruang magma. Ruang magma merupakan rongga bawah tanah yang besar atau waduk tempat batuan cair yang menyimpan magma disimpan sebelum meletus. Conduit. Conduit adalah saluran panjang dan sempit yang menghubungkan ruang magma ke permukaan gunung berapi. Magma naik melalui saluran tersebut dan meletus. Yang terakhir, Kumaro. Ini adalah lubang di permukaan gunung berapi yang mengeluarkan uap, gas, dan material lainnya. Kumaro ditemukan di dekat puncak. Tipe-tipe gunung api. Perisai. Tipe gunung api perisai. Gunung berapi ini memiliki bentuk kerucut yang luas dan landai, mirip dengan perisai prajurit yang diletakkan di atas tanah. Gunung berapi ini dibentuk oleh banyak aliran lava yang menyebar ke segala arah dari lubang pusat. Gunung berapi perisai biasanya memiliki letusan non-eksplosif dan menghasilkan lava tipis dan encer yang mengalir dalam jarak jauh. Yang kedua, batu vulkanik. Ini adalah gunung berapi yang tinggi dan berisi yang curam dengan penampilan klasik berbentuk kerucut. Gunung berapi ini terbentuk dari lapisan lava, abu, dan puing-puing vulkanik lainnya secara bergantian. Gunung berapi strato dapat mengalami letusan eksplosif atau non-eksplosif dan dikenal dengan ledakan dahsyatnya serta aliran piroklastiknya. Yang terakhir, tipe gunung api kerucut. Tipe gunung api kerucut ini adalah gunung berapi kecil dengan sisi yang suram yang terdiri dari material piroklastik yang longgar seperti abu, arang, dan vulkanik. Gunung berapi ini biasanya terbentuk dari letusan eksplosif yang mengeluarkan material dari satu lubang dan menumpuknya di sekitar lubang tersebut. Dampak dari letusnya gunung berapi. Yang pertama, kerusakan fasilitas. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan properti yang signifikan, terutama jika menghasilkan aliran lava, aliran piroklastik atau lahar. Hal ini dapat menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan lahan pertanian. Yang kedua, polusi air. Letusan gunung berapi juga dapat melepaskan abu dan material lainnya ke dalam badan air, yang dapat merugikan dan kehidupan air lainnya serta mencemari persediaan air minum. Yang ketiga, semburan tanah. Abu vulkanik kaya akan mineral dan dapat menyediakan tanah yang kaya nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Sebagai contoh, tanah vulkanik telah dikenal menghasilkan lahan pertanian yang sangat produktif. Yang terakhir, energi panas bumi. Aktivitas gunung berapi dapat menghasilkan energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan pemanas. Ini dapat menyediakan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Yang terakhir, kita akan membahas gempa. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah pelepasan energi secara tiba-tiba di gerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Hal yang menyebabkan gempa bumi sebagai gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang merupakan potongan-potongan besar gerak bumi yang saling menyatu seperti teka-teki jigsaw atau puzzle. Magnitudo gempa bumi. Magnitudo adalah ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa bumi. Hal itu digunakan untuk mengukur magnitudo gempa bumi mulai dari 0 hingga 10 atau lebih. Setiap kenaikan satu angka pada skala tersebut menunjukkan peningkatan 10 kali lipat dalam amplitudo gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang energi yang memancar keluar dari pusat gempa bumi. Tipe-tipe gelombang seismik dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Gelombang primer, gelombang tercepat yang menempatkan dan mengembang batuan ke arah keperabatan gelombang. Gelombang sekunder, gelombang yang lebih lambat yang mengguncang tanah secara tegak lurus dengan arah perjalanannya. Yang tak kalah juga kalau ada gelombang permukaan. Gelombang permukaan, gelombang yang paling lambat yang bergerak di sepanjang permukaan bumi dan menyebabkan kerusakan paling parah.
Seismograf. Seismograf adalah instrumen yang digunakan untuk merekam dan mengukur gerakan tanah selama gempa bumi. Alat ini terdiri dari dasar yang tetap bergerak dan beban atau massa yang digantung yang tetap tidak bergerak selama gempa bumi, tetapi merekam gerakan tanah. Dampak dari gempa bumi dapat menimbulkan bangunan, jembatan, dan struktur lainnya runtuh. Gempa bumi bawah laut dapat menghasilkan gelombang laut yang besar dan menjangkau jarak yang jauh, disebut sebagai tsunami. Dan terakhir tanah longsor, lereng jadi tidak stabil yang menyebabkan pergerakan tanah dan bebatuan ke bawah. Sekian, terima kasih. Oke, kita sudah dari bentuk video. Sebelum kita ke videonya, aku ada soal nih untuk teman-teman. Soalnya bisa klik link di bawah atau scan samping kanan kiri ya. Bye bye.